Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke Bang Is, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya yang pertama, tangki solar meledak keluarkan semburan api. Selanjutnya, kasus COVID-19 di Pringsewu menyebar di 13 puskesmas. Berita ketiga, Ivermectin dan 7 obat lain jadi obat terapi COVID-19. Selanjutnya, Inggris masukkan Indonesia ke daftar merah COVID-19. Dan yang terakhir, wisatawan Indonesia dilarang masuk ke Filipina. Oke Bang Is, di sini ada salah satu insiden ya, tangki solar meledak keluarkan semburan api. Nah ini seperti apa Bang? Jadi selain kita bicara soal COVID ya kan di lampos.co, tidak kalah pentingnya bagaimana umpama menjaga supaya bahan bakar itu yang hari ini sangat rentan terhadap api gitu kan. Ya saya kira masyarakat harus waspada di tengah cuaca yang memang hari ini kadang-kadang dia masuk kategori kemarau, juga mungkin hujan. Nah, tapi perlu juga waspada, termasuk mobil-mobil tangki yang hari ini hilir mudik tentu mengutamakan keselamatan. Dan yang lebih parahnya lagi, tadi pagi ya kan, ada satu daerah di kawasan Teluk Betung meledak, diduga mereka menimbun solar, ya kan. Nah ini kita dorong, Lampung Pos dorong untuk bagaimana aparat dengan sigap menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran yang begitu dahsyat ya. Karena dilihat dari asapnya itu asapnya BBM, ya kan. Nah ini dapat informasi itu adalah orang-orang yang memang sengaja melakukan penimbunan solar yang daerah, kalau kita lihat itu daerah kawasan yang yang memang menjadi antisipasi bagi aparat untuk jangan sampai terjadi penimbunan. Nah ini hari ini kita lihat bagaimana tempat yang begitu banyak padat penduduknya terbakar gitu loh Mbak. Baik, ini tentunya merugikan banyak orang akhirnya. Tentunya kita patut untuk sama-sama untuk mengawasi daerah sekitar kita menjaga, mengawasi dan menyelidiki sampai tuntas siapa di belakang penimbun solar dan juga tangki yang terbakar gitu. Oke, baik Bang Is. Kali ini kita akan beralih untuk pemberitaan dari lampungpost.id, 5 trending topik diantaranya. Sinergi antar daerah tekan lonjakan COVID-19 Lampung. Selanjutnya, pedagang bambu kuning minta surat resmi. Berita ketiga, kasus Ardhito maju ke tahap selanjutnya. Untuk berita keempat, zona merah intensifkan kerja Satgas. Dan yang terakhir, bangun optimisme warga mampu kalahkan pandemi. Oke, ini ada di halaman pertama Lampung Post ya, Bang Is. Sinergi antar daerah tekan lonjakan COVID-19 Lampung. Ya. Saya kira udah jelas bahwa tidak ada cara lain kita bagaimana bisa menekan angka COVID itu dengan sinergi, ya kan? Sinergi, saling bahu-membahu, saling gotong royong, punya kepedulian untuk membangun rasa keoptimisan bahwa COVID-19 itu bisa melandai angkanya. Nah, kita melihat hari ini Mbak ya kan, masih ada di Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dia masuk status zona merah, ya kan. Nah ini kalau tidak ada sinergi antara daerah, agak susah melakukan bagaimana seharusnya pemerintah, TNI Polri harus bertindak pada masyarakat yang masih abai protokol kesehatan. Salah satunya umpama memperketat PPKM mikro. Ya kan kita ketahui di Lampung Timur setiap hari angka COVID-nya naik, ya kan. Begitu juga yang meninggal dunia, begitu banyak gitu kan. Terus juga di Pringsewu. Nah ini juga di situ banyak sekali ada beberapa puskesmas tenaga kesehatannya masuk dalam terpapar COVID dan puskesmasnya harus di lockdown. Nah ini saya kira bagaimana ke depan sinergi itu harus kita
kuatkan gitu loh Mbak. Harus kita membuat kita satu sama lain senasib sepenanggungan, bahwa kalau tidak ada rasa kegotong royongan, kepedulian, angka itu akan naik terus gitu loh. Baik, Bang Is, kita akan beralih untuk berita trending topik Radio Sai 100 FM. 5 deretan berita diantaranya, gandeng musisi Amerika Serikat, Calvin Jeremy dan Amanda Keisa rilis single terbaru Why Can't We. Yang selanjutnya, Anna Mary hadirkan single barunya yang dibantu tulis oleh Ed Sheeran berjudul Beautiful. Untuk berita ketiga, dokumenter Billie Eilish meraih nominasi di Emmy Award 2021. Dan untuk berita keempat, raih 3,1 triliun rupiah saat pandemi. Film Black Widow cetak rekor. Dan yang terakhir dari Perkipopan, lagu terbaru BTS Permission to Dance yang punya koreografi unik dan menarik. Oke, ini datang dari dunia perfilman. Black Widow, wah cetak rekor saat pandemi. 3,1 triliun rupiah, angka yang cukup besar Bang ya. Sangat fantastis. Di tengah-tengah pandemi bisa mencetak triliunan. Jadi saya kira inilah yang harus kita contoh, ya kan, film-film yang menginspirasi seperti film Marvel ini juga banyak disenangin oleh kalangan muda, anak-anak milenial. Kita juga harus bagaimana menciptakan hiburan di tengah-tengah pandemi yang juga tidak membuat kerumunan, ya kan. Mungkin cara-cara seperti inilah bangsa kita perlu juga. Kita pengen hiburan, bagaimana menaikkan imun tubuh bagi yang terpapar virus corona ini, virus COVID ini, dan juga bagaimana tempat-tempat hiburan yang sekarang ini ditutup total. Cara-cara seperti Marvel ini, film-film seperti inilah yang lebih banyak diakses oleh anak-anak muda sehingga dia bisa menaikkan pendapatannya triliunan gitu loh Mbak. Oke, tentunya kemudahan adanya akses internet juga membantu untuk kita tidak harus berkerumun, bisa juga menonton tidak harus di bioskop, tapi kita tetap mendapatkan hiburan. Tentunya di kala pandemi kita tetap membutuhkan itu untuk menaikkan imunitas. Dan hari ini angka yang menggunakan internet itu kan terus bertambah. Dan kalau orang sudah senang di rumah, ya kan, tidak perlu dia harus ke mall, tidak harus dia nonton di bioskop dan lain-lain, dia cukup mengakses film-film itu lewat jaringan internet dan juga aplikasi yang lain, sehingga hiburan itu tetap menjadi bagian dari meningkatkan atau menaikkan imun tubuh mereka gitu. Betul sekali. Wah, tentunya ini menjadi kabar baik ya. Terima kasih Bang Is. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Untuk Anda yang mau mengupdate informasi selengkapnya, silakan untuk baca surat kabar harian umum Lampung Post. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi website dari lampos.co serta lampungpost.id. Untuk mengupdate informasi tentang anak muda dan juga entertainment, silakan dengarkan Radio Sai 100 FM dan juga kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.